Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Jadi hari ini lempar sendiri, tangkap sendiri. Ya itulah, nggak ada asisten. Jadi, hari ini kita bakal ngebahas si Tozo T6. Jujur, Tozo tuh sebenarnya sebuah brand yang awalnya kita pandang sebelah mata. Anjay, sebelah mata cuy. Jadi, ya itu, makanya kita bikin videonya judulnya underrated si Tozo T10 yang dulu kan. Suaranya buat kita itu ajib. Dan kita kaget gitu. Oh, kok barangnya baru tahu ya ada merek Tozo. Nah sekarang kita kedatangan yang si T6-nya. Sama, bikin gue penasaran juga. Tapi sebelum mulai videonya, gue ingetin lagi kalau si Tozo T6 ini adalah TWS para basshead. Ya, buat kuping-kuping yang suka bass. Memang sih untuk masalah suara itu sangat subjektif. Tapi seenggaknya gue juga seorang basshead. Jadi mungkin opini gue akan sedikit mendekati. Seenggaknya seperti itu. Gimana? Udah mulai penasaran? Yuk. Kita mulai aja videonya. Ceki bro. Mang, harganya sabaraan? Harganya berapa? Harganya sebenarnya bervariasi. Tapi kalau misalnya kita cek di toko officialnya, di Tokopedia, officialnya Tozo ya, itu harganya sekitar 649.000. Ya, 650 ribuan lah. Dan dengan harga segini, kita akan mendapatkan yang jelas satu charging case-nya, kemudian ada sepasang earbuds-nya, terus juga ada satu kabel micro USB. Kita juga dapat 5 pasang ear tips dengan ukuran dan jenis yang berbeda. Jadi ada yang rounded dan ada yang biasa. Dan nggak ketinggalan juga manual book-nya. Cuman sayangnya di dalam box-nya gua tidak menemukan garansinya. Tapi kalau nggak salah di tokonya sih ada 3 bulan garansi. Cuman kalau misalnya buat teman-teman yang ingin beli si Tozo T6 ini, coba deh pastiin aja ke tokonya. Masalah soal garansinya. Oke, kita masuk ke hal yang pertama. Build quality-nya. Gimana sih build quality si Tozo T6 ini? Kalau sekilas gue ngeliat kayak ya TWS biasa sebenarnya. Cuman ketika dipegang, dia tuh beneran kokoh. Beneran, seriusan. Dia kokoh banget. Nih ya. Masalahnya meskipun dia berbahan plastik, ini tuh beneran solid. Dari tutupnya, kemudian kalau misalnya kita goyang-goyang, nggak ada suaranya. Sama sekali nggak ada suaranya. Terus juga gue tidak menemukan masalah goyangan yang biasa terjadi pada tutupnya. Meskipun kalau misalnya tutupnya ditutup, itu masih ada geter-geter dikit sih di bagian tutupnya. Di bagian tutup case-nya pun ada penahan ya, yang tidak membiarkan si case-nya tertutup sendiri. Gue seneng emang begini. Dan gua makin kagum sama build quality-nya si Tozo ini karena dia sudah IPX8. Bah, waterproof. Nggak cuman earbuds-nya, tapi case-nya juga. Mantep kan? Jadi kalian bisa bawa mandi selain earbuds-nya, case-nya juga sekalian. Mandi bareng case. Kita masuk ke masalah desainnya. Jujur ketika gue megang awal, gue ngeliat malah jadi kayak TWS murah. Karena dia nggak ada yang spesial apa-apa. Polos aja itu, hitam aja gitu. Di case-nya yang full berwarna hitam ini, ada 4 lampu indikator di bagian depannya. Dan charging slot di bagian bawahnya yang ditutupin karet kayak gini. Ya, karena dia kan udah IPX8. Oh iya, jadi keingetan nih. Kalau nggak salah, dia ada beberapa pilihan warna. Selain hitam yang kita punya ini, dia juga ada yang warna biru, ada yang warna hijau, putih, champagne, dan rose gold. Sedangkan di bagian earbuds-nya juga sama, polos kayak si case-nya. Tapi di bagian touchpad-nya ini finishingnya glossy, serta ada lampu indikator yang nggak kelihatan gitu kalau lagi nggak nyala. Terus juga ada mic di bagian bawahnya. Sedangkan di bagian dalamnya sih ini finishingnya doff gitu. Terus ada logo Tozo dan ada konektornya, serta keterangan right dan left-nya. Ini tuh penting banget, mengingat si earbuds-nya ini desainnya itu nggak condong ke depan atau ke belakang. Jadi dia lurus begini, beda kayak misalnya TWS-TWS kebanyakan. Terus yang gua nggak suka dari si Tozo T6 ini, dia itu kalau misalnya mau masukin ke case-nya, posisinya harus dibalik. Misalnya kita kan pakai begini. Terus biasanya kalau misalnya kita mau masukin, itu kan pasti posisinya begini. Nah ini tuh salah. Harusnya begini, diputerin, jadi agak kagok aja. Terus karena desainnya yang seperti ini jadinya
apa ya, masuk keluarnya tuh agak susah karena dia pendek banget jaraknya. Sebenarnya hal simple sih, cuman ini ngaruh banget ke kenyamanan ketika kita menggunakan si TWS-nya. Gitu sih. Untuk fittingnya sendiri, si Tozo T6 ini gua ngerasain udah enak. Meskipun pada awalnya gua nggak pede sama gripnya dia, tapi setelah beberapa lama mencoba, ternyata lumayan juga. Dia tuh posisinya masuk banget ke dalam telinga, jadi bisa nge-seal secara sempurna. Dan di manual booknya ada tata cara menggunakannya. Jadi maksudnya tata cara buat makainya. Jadi misalnya teman-teman beli nih dan baca manual booknya, kalian bener-bener tahu bagaimana cara memakai si Tozo T6 ini dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk beratnya sendiri, itu per earbudsnya itu sekitar 4 gram, sedangkan totalnya ada di 51 gram. Dan karena bobotnya yang ringan, itu fittingnya jadi beneran enak. Gue sama sekali nggak pernah ngerasain pegel ketika gue pakai lama si Tozo T6 ini. Bahkan gue ngerasa kayak gue lagi nggak pakai earbud sama sekali. Terlebih ketika gue pakai jogging, dia tuh apa ya? Gue ngerasa nyaman banget. Cuman nih ya, dia sih gripnya bagus menurut gue. Dia nggak lari-lari kemana-mana. Bahkan ketika gue ajurut-ajurutan, gue juga dia masih tetap stay still di telinga gue. Cuman pada saat telinga gue mulai berkeringat, itu dia mulai kayak agak loss, tapi lossnya tuh dikit banget, nggak sampai kayak TWS biasa tuh lossnya tuh ngerasa gue jadi nggak pede. Kalau ini nggak. Dan akhirnya gue menyimpulkan ini bisa dipakai olahraga, bahkan jogging. Tapi tetap gue tidak rekomen kalau misalnya kalian pakai untuk kegiatan yang sangat brutal atau ekstrim ya, hati-hati. Cuma jangan lupa sesuaikan ukuran ear tips dengan telinga kalian, karena kan kita ukurannya beda nih. Jadi demi kenyamanan dan seal yang lebih baik. By the way, untuk masalah passive noise isolation-nya juga buat gue dia tuh udah kedap. Ya, seriusan, karena dia posisinya masuk banget ke telinga, akhirnya ya udah bikin suara di luar tuh susah untuk masuk ke dalam. Kalian pakai dengan volume 30% aja itu udah auto budek. Untuk masalah baterainya, di case-nya itu ada 600 mAh, sedangkan di masing-masing earbuds-nya itu ada 55 mAh yang diklaim bisa menemani kalian selama 5-6 jam. Akhirnya gua tes dengan volume 50-60%, dia kuat di 5,5 jam lebih ya, maksudnya mendekati klaimnya. Jadi menurut gua udah oke. Serta di case-nya masih ada sisa 24 jam lagi. Tuh, mantep kan? Untuk pengisian dayanya sendiri, baik earbuds maupun case-nya, dia hanya butuh 1 jam aja. Cuman yang disayangkan di sini, si Tozo T6 ini masih menggunakan slot micro USB. Tapi ya waktunya juga nggak terlalu lama. Jadi buat gua nggak masalah sih. Terlebih dia sudah support wireless charging. Jadi buat teman-teman yang malas nyolok-nyolok, ya bisa pakai wireless charging. Tapi beli dulu. Nah, sekedar mengingatkan, kalau bisa ngecharge-nya itu pakai yang 5 volt 1 ampere karena itu yang direkomendasikan oleh si Tozo. Jadi kalau misalnya lebih dari situ bisa jadi agak mengurangi keawetan baterainya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati. Untuk pairingnya udah gampang banget menurut gua. Meskipun di harga segini masih harus mengeluarkan earbuds dari case-nya, tapi nggak jadi masalah. Kalian tinggal menyalakan Bluetooth di device kalian atau handphone kalian, kemudian keluarkan earbuds dari case-nya, mereka langsung masuk ke mode pairing dan tinggal di tap aja untuk connect ke si Tozo T6 ini. Sedangkan untuk koneksinya sendiri, si Tozo T6 ini dia masih menggunakan Bluetooth 5.0. Dengan Bluetooth 5.0-nya ini, dia itu jaraknya sekitar ya 10 meter, no obstacle seperti biasa. Gua jalan, kalau misalnya kehalangan tembok, ya udah mulai hilang-hilang deh si koneksinya. Untuk masalah kodeknya sih ya gue nggak terlalu masalah lah ya, SBC AC ya biarin lah. Cuman di sini ada hal yang lebih gue nggak suka, masalah si koneksi si Tozo T6 ini. Dimana gue mengalami berkali-kali, nggak berkali-kali sih, ya sekitar 2-3 kali gitu. Koneksinya dia gue bilang belum sestabil itu. Gue pernah putus-putus tuh koneksinya antara kanan dan kiri dan antara dari si earbuds ke si smartphone gue. Jadi benar-benar mengganggu kenyamanan gue ketika gue lagi mendengarkan lagu ya. Untuk masalah single use-nya ya dia sudah bisa digunakan single use atau dipakai sebelah doang. Cuman ya ini lagi-lagi gue nggak terlalu suka dengan single use-nya karena dia beneran nggak flawless. Kenapa?
Ketika kalian berubah dari mono mode ke stereo mode atau dari single terus pakai dua atau bergantian kanan kirinya, itu ada jeda di lagunya dan ada suara nggak cuman power on, tapi kayak ada master atau misalnya jadi kayak memilih salah satu menjadi masternya dan yang satu lagi menjadi slave-nya. Kesannya masih kayak gitu sih. Jadi ada jeda dan nggak se-flawless itu. Tapi ya seenggaknya dia udah auto on dan auto off ketika dicabut atau dimasukkan kembali ke dalam case-nya. Sedangkan untuk sistem kontrolnya dia menggunakan touch sensor. Dimana ini juga menjadi hal yang kurang gua suka dari si Tozo T6 ini. Kenapa? Karena gua ngerasa si touch sensornya ini over sensitif. Ya, gua pakai jogging dia bisa ke pause cuman gara-gara kena angin. Terus juga kalau misalnya gue lagi ngebenerin posisi earbuds-nya, itu bisa ke pause. Padahal gue megangnya cuma bagian pinggirnya doang. Sebenarnya nggak bisa jadi faktor yang minus banget sih. Cuman gue nggak suka aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sedangkan untuk ketersediaan kontrolnya sih menurut gue udah lengkap. Ada play pause, kemudian volume control, terus kemudian ada next dan previous track. Bisa menjawab dan mengakhiri serta menolak panggilan. Dia juga bisa untuk voice assistant. Nah, gue mau nyinggung aja nih. Dia kan masalah volumenya masih di hold 3 detik ya, 3 second. Nah, kebanyakan TWS yang di hold 3 detik itu jadinya kalau misalnya kita mau naikin volumenya jadi suka ketinggian atau misalnya jadi sebaliknya kerendahan. Nah, si Tozo T6 ini gue nggak mengalami itu meskipun dia ditahan 3 detik. Jadi, karena dia mengurangi dan naiknya tuh per satu step. Jadi itu dia naik satu step, turun satu step. Jadi gue nyaman sih meskipun dia harus ditahan selama 3 detik. Untuk latensinya gimana bang? Nah, kalau misalnya buat YouTubean streaming sebenarnya udah aman. Itu gue pakai udah nyaman lah. Delaynya nggak terlalu berasa seperti biasa. Tapi gue ingetin, dia bukan TWS gaming. Makanya dia nggak punya game mode. Jadi gue sih tidak berharap banyak sama si latensinya dia. Cuman buat teman-teman yang penasaran, yuk kita tes bareng-bareng ketika dipakai untuk main game. By the way, kualitas mic-nya gimana nih? Soalnya dia juga tidak dilengkapi fitur apa-apa di mic-nya. Cek 1 2 3 3 2 1. Nah, sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Tozo T6 ini. Seperti apa kualitasnya? By the way, ini masih dalam keadaan yang sepi, tanpa noise dari sekitar. Sekarang kita coba kalau misalnya dipakai seperti di luar ruangan. Tes 1 2 3 1 2 3. Sekarang teman-teman mendengarkan mic langsung dari si Tozo T6 ini dengan noise dari luar atau gangguan dari ambient. Seperti apa nih? Suara gua ketutupan suara luar atau suara gua memang lebih jelas dibandingin suara luarnya. Cek 1 2 3 3 2 1. Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari mikrofon si Tozo T6 ini. Oke, seperti yang udah sama-sama kita dengar barusan, kalau menurut gua sih suara mikrofonnya belum senatural itu. Maksudnya masih sama dengan TWS-TWS lain, cuman memang volumenya lebih lebih kencang lah. Jadi ya udah enak dipakai. Sedangkan untuk dipakai di luar ruangan, suara ambiennya masih masuk semua, masih tumpang tindih. Jadi kayak yang kurang nyaman aja, kurang enak aja jadinya kalau buat teleponan di luar ruangan menggunakan si Tozo T6 ini. Nah, gimana nih kualitas suara dari si Tozo T6 ini? Mending teman-teman dengerin dulu aja sound sample-nya.
dengan chipset yang gua nggak tahu dia pakai chipset apaan, terus juga drivernya 6 mm dan gua juga nggak tahu drivernya dia pakai apaan karena tidak ada informasinya. Gua ngerasain suaranya dia tuh enak cuy, seriusan. Cuman kalau misalnya kita bandingin dengan si Tozo T10, dia memang bassnya kurang, maksudnya dia lebih tipis bassnya. Si T6 ini juga lebih naik di treble-nya ketimbang si Tozo T10. Jadi T6 tuh kayak yang bassnya diturunin, treble-nya dinaikin. Nah, kira-kira kayak gitu. Tapi bassnya dia masih punchy. Bassnya dia masih masih bulat keluar, masih enak. Cuman buat temen-temen yang beneran basshead atau sakau sama bass nih, bisa jadi lebih seneng T10 dibandingin si T6 ini. Ya kalau misalnya buat gua sih sebenarnya cukup-cukup aja ya. Meskipun kalau boleh jujur, gua lebih suka bassnya si T10 ketimbang si T6 ini. By the way, karakter bass mereka itu mirip ya. Mereka tuh bassnya tuh kering. Cuman bedanya memang yang T10 itu lebih keluar, maksudnya lebih tebel lagi dibandingin si T6 ini. Bassnya itu nggak terlalu overlapping, akhirnya mengorbankan mid dan treble-nya, nggak. Gue ngerasain di sini tuh dia masih bisa berusaha buat ngebalance antara si vokal, instrumen, dan si treble-nya. Dimana si treble-nya sendiri untuk instrumen dan vokal itu masih kerasa jelas ya, jadi enak banget kalau misalnya buat ngedengerin lagu-lagu kayak pop dan yang lain-lain. Untuk high atau treble-nya sendiri, gue ngerasa di sini juga sparklingnya masih dapat karena dia naik. Cuman gua ngerasain juga di sini dia nggak nusuk atau nggak kasar, masih nyaman untuk digunakan. Cuman yang disayangkan seperti kakaknya yang T10 yang udah pernah kita review nih, untuk mikro detailnya agak kerasa kurang. Ya well, dia kan TWS basshead. Ya jarang-jarang juga ya ada typical basshead yang bisa dapat mikro detail. Terus juga untuk bagian low, mid, serta treble-nya itu beneran kering yang gua rasain. Jadi dia tuh sama sekali nggak ada distort dan udah enak banget. Sedangkan untuk soundstage-nya sendiri, gue nggak bisa bilang kalau dia luas ya. Ya biasa aja. Lalu untuk masalah separasi instrumennya, gue sih bisa acungi jempol untuk si Tozo T6 ini. Karena jarang-jarang ada TWS basshead di harga segini yang separasinya udah menarik dan ciamik. Cuman teman-teman jangan samain dengan TWS-TWS mahal ya. Itu beda kelas soalnya. Kesimpulannya, Tozo T6 ini adalah TWS untuk para basshead. Di harganya segini, gue bisa merekomendasikan si Tozo T6 ini. Terlepas dari segala kekurangannya si T6 ini, gue masih bisa bilang oke, karena kualitas suaranya yang beneran enak. Cuman buat teman-teman yang memang milih, gue mah pengennya bassnya lebih tebel lagi, boleh, mending larinya ke T10 aja kalau gitu. Karena ini bassnya lebih tipis dibandingin si T10. Intinya ini TWS yang udah enak dipakai karena kualitas suaranya. Jadi udah layak untuk teman-teman beli. Tapi yang paling penting sesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, selera, dan percaya dengan kuping sendiri. Kalau gitu videonya sampai sini aja. Sorry kalau misalnya ada salah kata. Sorry kalau misalnya kurang detail. Kalau mau nanya boleh langsung ke kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, boleh dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin senang lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.